Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh kini sepuh, bapak ibu guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah semuanya yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih hidup? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ya, yang belum, nanti kita sarapan bersama-sama dengan BDD, bayar dewe. Alhamdulillah. Mari kita awali ngaji kita kali ini dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita baca sholawat Jibril terlebih dahulu. Moga-moga Allah SWT menurunkan rahmatnya Allah SWT. Moga-moga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan moga-moga di hari yaumil qiyamah kita semuanya ditakdirkan masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Judul kita kali ini adalah terkait dengan nanti malam, yaitu ada apa dengan Rebo Kasar. Apakah Rebo Kasar itu benar-benar turunnya bencana atau bala atau musibah? Benarkah Rebo Kasar puncaknya turunnya bencana atau bala atau musibah? Bagaimana kisah berikutnya? Mari kita ikuti pesan-pesan
setelah ini. Sofar, ya, sofar ini memang letaknya setelah bulan Muharram, ya, letaknya setelah bulan Muharram. Artinya apa Pak? Maknanya banyak atau artinya banyak. Ada yang mengatakan sofar itu terang, ada yang mengatakan sofar itu kuning, ada juga yang mengatakan sofar itu berkemilauan, ya, ada yang mengatakan terang, kuning, atau berkemilauan, ya. Apakah ada sejarahnya atau ada historisikelnya? Pada masa Arab pra kenabiannya Rasulullah SAW itu biasanya selesai Muharram banyak orang-orang terdahulu meninggalkan kampung. Nututi ya, saya akan santai. Tahun lagi banyak orang pada masa Arab pra kenabian selesai Muharram meninggalkan kampung halamannya. Apakah untuk berdagang atau perang? Pada masa Arab pra kenabian selesai Muharram itu meninggalkan kampung halamannya. Apakah untuk berdagang atau perang? Sehingga kampungnya menjadi hilang atau sepi atau kosong, sehingga kampungnya menjadi hilang, sepi atau kosong karena penduduknya perang atau keluar rumah. Jadi itu ya, kenapa dikatakan sebagai terang, ya, sofar dikatakan sebagai arti terang, karena waktu itu memang orang-orang apakah keluar rumah berdagang atau perang, sehingga banyak di situ yang mengadakan keluar dari kampung halamannya, sehingga kampungnya menjadi kosong. Understand? Ada juga yang mengatakan, ya, sejarah yang lainnya, ada yang mengatakan sofar itu dari kata daun fi batni ba'ir. Daun fi batnil ba'ir, artinya penyakit yang ada di perut unta. Penyakit yang ada di perut unta yang biasanya digunakan untuk transportasi, Kenapa dikatakan sebagai bencana atau bala? Sebab unta digunakan setelah Muharram. Sebab unta digunakan setelah Muharram untuk transportasi, sehingga penyakit di dalam perut unta cepat menyebar. Tahu lagi, sebab unta digunakan setelah Muharram
penyakit yang ada di dalam perut unta cepat sekali menyebar. Ini yang dikatakan sebagai bulan Safar adalah bulan bencana. Oke, itu ya. Apakah kita bahas itu? Tidak. Ya, kita bahas itu tidak. Itu hanya sebagai historicalnya. Maka penelitian ahli nujum, ahli falak, ahli nujum itu ahli perbintangan, ahli falak itu ahli perhitungan, ditemukan adanya bala atau musibah. Jadi beliau menghitung setiap bulan Safar terakhir, pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu dihitung oleh mereka, selalu ketemu ada namanya musibah atau bala bagi mereka. Oke, sampai sini paham? Understand? Nah, apakah di Al-Quran dan hadis ada? Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan hal tersebut. Ya, apakah Al-Quran hadis ada? Tidak. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan hal tersebut. Terus dari mana sumbernya? Tadi dari perhitungan oleh orang-orang atau ulama ahli falak yang menemukan di saat itu ada yang namanya bencana atau musibah. Sorry, bukan bencana atau musibah. Sehingga di malam itu dihidupkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan tidak terkena yang namanya musibah atau bencana, ya, atau bala, musibah atau bencana. Nah, inilah di tanah Jawa atau orang Jawa disebut dengan yang namanya Rebo Wekasan, atau nama lain dengan Rabu Pungkasan. Rabu terakhir terjadinya bala atau bencana. Menurut ulama kasyaf, ada bencana itu sekitar 320.000 bencana. Rodo akeh, ya, rodo akeh. Sehingga diadakanlah di tempat-tempat tertentu atau di daerah tertentu, contoh di Kudus, diadakan yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah sakemengi. Ya, ini perlu diketahui. Jadi kalau ada orang sholat sunnah terus dia pingin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakemengi silakan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sak belengere, sak pegele. Ya, sak geblake, betul. Sak telere, sampai elek. Itu ada namanya sholat sunnah mutlak. Habis sholat duha, wis entek sholat duha, pengen tambah lagi sampai duhur, silakan. Namanya sholat sunnah mutlak. Habis duhur ada baktia duhur, pengen sholat maneh sampai asar, ada namanya sholat sunnah mutlak. Sampai teler, sampai geblak, sampai elek. Apakah ada? Ada, namanya sholat sunnah mutlak. Di tempat yang lainnya biasanya tidak hanya baca atau sholat sunnah mutlak, biasanya baca Yasin 3 kali, ya, yang biasanya baca Yasin 3 kali ini setelah baca salamu qaulan mir rabbir rahim diulang 313 kali. Apakah ada dasar dari kanjeng Nabi? Jelas tidak ada. Tapi apakah ditiru itu boleh? Monggo. Soal
soal ditiru itu terserah, tapi dari Nabi tidak memberikan syarat ketentuan contoh yang seperti itu. Kalau mau nyontoh silakan, tapi bagi ulama-ulama yang ahli membaca Al-Quran atau hufadzul Quran sangat keberatan kalau Al-Quran itu diulang pas itu toh. Kalau mau ngulang Yasin, ya diulanglah 313 kali baca Yasin, bukan hanya salamun qaulam mir rabbir. Itu menurut ulama hufadzul Quran atau penghafal Quran, penjaga Al-Quran, supaya tidak salah paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kemudian biasanya dibaca di air, setelah itu diminum. Apakah salah jika memang airnya air dewe, diombe-ombe dewe? Ya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu air tonggo diombe, itu yang bermasalah. Apa maneh banyune kancane dientek? No, itu yang bermasalah. Tapi nih ombe banyu ini dewi, ditiup-tiup dewi, disebul-sebul dewi, monggo silahkan. Apakah ada tuntunan? Ada. Kalau Kanjeng Nabi pernah mendoakan orang yang sakit, didoakan baca Fatihah, kemudian ditiupkan di air, diminum pada orang yang sakit, boleh. Itu sunnah. Jadi baca Al-Quran, baca Fatihah, ditiupkan dalam air. Pokoknya cuma didoni. Ya, nemo Indonesia di Al-Gilani wal menjijii. Oke, di daerah Garut itu ada yang namanya sholat tolak balak. Nah, apakah ada? Ini yang bermasalah. Saya sampaikan dulu, ya, sholat tolak balak. Nah, biasanya kemudian ditutup dengan baca sholawat Nabi bersama-sama. Di Wonokromo Jogja, bukan Wonokromo Surabaya, tapi Wonokromo Jogja, itu ada ritual-ritual khusus dalam rangka untuk menolak balak. Di Tegal biasanya diadakan pengajian besar, baca ayat Al-Quran, kemudian barzandi, tahlilan, kemudian mohon maaf ada yang menyembah persembahan berupa kemenyan, dupa, air putih kemasan, serta bunga-bunga, cempaka putih dan melati. Ini yang produk berbahaya. Kenapa? Sebab salah satu senengane jin itu adalah pakai bunga. Itu senengane jin. Ya, senengane jin itu pakai bunga. Maka sebetulnya kalau ke kuburan, ya, ke makbarah, itu bagusnya pakai wit-witan, ditancapkan di situ. Bagusnya gitu, bukan pakai kembang. Tapi apakah pakai kembang itu salah? Ya, tadi itu berbahaya jadi senengane jin. Ya, jin itu senengane yang namanya bunga. Buktinya apa, Pak? Silakan. Biasanya di perempatan jalan saya sering menjumpai ada yang namanya bunga. Nokono diwadahi kresek, diwadahi tempat khusus, kadang godong ya, daun didekek nang kono, diharapkan dia bisa terselamatkan, duwe tambah akeh. Itu bagaimana, Pak? Bahaya untuk akidah. Maka jangan pernah mengikuti yang seperti itu. Di tengah perempatan, sore mesti perempatan. Ya, umumnya perempatan, pertigaan saya jarang menjumpai. Perempatan, di Pucang kan ada perempatan. Banyak perempatan, biasanya ada itu. Terus kemudian tidak lama diamankan karo Satpol PP atau mungkin tukang kebersihan, karena itu nanti menjadikan bahaya untuk akidah. Oke, jadi tidak usah niru-niru. Maka seringkali kalau kalian merasa cinta ditolak, ojo dukun bertindak. Cinta ditolak, kiai bertindak. Nek kiai bertindak diarahno ono apa? Oh ngene-ngene ngaten-ngaten yai. Oh gawe salat, dzikir nang Gusti Allah, dongakno. Nek pancene jodohe bakal ketemu. Nek gak jodohe insyaallah oleh ganti sing luwih apik. Arek Maryam jangan berkecil hati. Mati satu tumbuh iku jenenge rumput.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu tradisi di Jawa klasik, sehingga ada model demikian. Nah, bagaimana jalan tengahnya? Ya, jalan tengahnya kita tidak mengingkari yang ditemukan oleh ahli falak. Jadi jalan tengahnya itu kita tidak mengingkari yang ditemukan oleh ahli falak atau ahli kasaf, punya indra keenam, tidak mengingkari itu, namun juga tidak meyakini sepenuh hati, tidak sepenuh hati atau sepenuhnya. Jadi tidak mengingkari indra keenamnya para ulama-ulama kasaf, tapi juga tidak meyakini sepenuhnya daripada kepercayaan itu. Apa yang mereka temukan sebab wabah atau bencana alam yang terjadi di sekitar kita? Ya. Nah, padahal bencana musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, tidak hanya pada malam Rebo Wekasan. Jadi kapanpun dimanapun nek wayahe Gusti Allah menurunkan bala, yo bakal diturunkan bala. Kayak itu? Understand? Yes. Waktu sampai gak paham, arek Maryam kudu bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kejadian ini. Pak, lapo Pak angel-angel wis tak share, like and subscribe YouTube jenengan, bagus. Itu podo oleh ganjaran mirip seperti saya. Enak toh? Nggak usah ngaji, nggak usah sinau, nggak usah belajar. Ganjarannya podo mit saya ketika like, subscribe disampaikan pada orang lain. Zaman sekarang itu delek ganjaran gampang. Begitu juga delek so, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi di zaman modern, ya, apalagi di zaman modern, orang bisa saja membuat masalah. Contohnya apa? Virus, ya, virus apa? Sangat bisa. Ya, apakah di bulan Safar? Tidak mesti. Bisa di bulan Rajab, bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan yang lain. Tidak hanya di bulan Safar. Kemarin corona itu berapa tahun? 2-3 tahun. Itu kan tidak hanya bulan Safar, tapi bertahun-tahun. Ya, 2-3 tahun. Yang namanya corona gak mari. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Allahumma amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita sholat? Apakah kita perlu dengan sholat? Jelas. Untuk apa kita sholat? Perlukah kita sholat? Jelas perlu. Kita kalau sholat itu pasti perlu. Masalahnya, sambil ditulis, masalahnya apakah hanya khusus di bulan Safar, Rabu terakhir di bulan Safar? Ini yang tidak ada tuntunannya atau bermasalah. Tapi sholatlah tiap malam. Dia benar, sholatlah tiap malam. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang memberi musibah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memberi musibah. Ya, yang mengasih musibah ya Gusti Allah, yang ngasih nikmat ya Gusti Allah. Mosok kok nyembah Gusti Allah, sholat dan Gusti Allah hanya ketika mengkhususkan pada hari itu saja? Tidak, tapi hidupkanlah setiap
malam. Bagaimana? Dengan sholat tahajud. Maka kata kuncinya, passwordnya atau keywordnya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syarat. Tahu lagi, jadi keyword dan silakan jadi status. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syarat supaya selamat dunia akhirat. Podo at-ate. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syarat supaya selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, yang berikutnya, sehingga misalkan benar ya ahli falak itu, katakanlah kejadian itu, tapi Rabu terakhir di bulan Safar itu sama dengan hari Rabu di bulan-bulan yang lain. Ya, kalaupun benar, katakanlah ahli falak, ahli nujum itu benar, pada Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah sebetulnya sama dengan bulan-bulan yang lain yang di situ ada hari Rabu. Paham? Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Maka kalau kita sholat kemudian melaksanakan dalam ritual hajat yang diyakini mungkin ada hal demikian, jadi permasalahan lagi atau menjadi penerang kita lagi. Jika kita melaksanakan sholat pada nanti malam, apakah boleh asal sholat hajat, bukan sholat lidamil bala, tapi sholat hajat boleh, cuma jangan dicantolkan kepada kanjeng Nabi, jangan disanadkan atau diarahkan, dialamatkan pada kanjeng Nabi, karena Nabi tidak pernah menuntunkan sholat Rabu terakhir di bulan Safar. Hanya mengikuti para ulama, silakan. Sholatnya sholat sunnah hajat, sebab hajat itu banyak. Ada hajat pingin jadi pegawai negeri, ada hajat karena jualan, ada hajat karena sekolah pingin rame, ada hajat pingin anak, ada hajat pingin nikah, dan lain sebagainya. Itu boleh, berarti masuk bagian dari sholat sunnah hajat. Paham itu? Understand? Yes. Sehingga yang paling akhir dari keterangan Rabu Kasar ini, hidupkanlah setiap malam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan rahmat dan maghfirahnya pada setiap sepertiga malam. Tahu lagi, hidupkanlah setiap malam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan rahmat dan maghfirahnya. Rahmat itu kasih sayang, maghfirah itu pengampunan. Maka sepertiga malam gunakan untuk ibadah, tidak hanya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ini sebagai bentuk penjelasan dan ilmu wawasan sehingga kita tidak salah paham. Ketika ada kegiatan berupa yasinan, baca doa, terus ada orang yang sodako, tidak apa-apa, toh sodako untuk menolak bala. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sholat asalkan masih sholat hajat, bener, tidak salah. Dzikir, tahlilan, bener, asalkan yang diminta adalah Gusti Allah. Adapun kepercayaan adanya bala, ini yang harus dirubah.
bahwa bala tidak hanya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, tapi bala cobaan musibah itu bisa berarti atau terjadi kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun itu bisa terjadi. Paham? Understand? Yes. Sehingga jika nanti malam ada ritual, ada ibadah, sangat bagus jika diikuti. Tidak ada masalah. Alhamdulillah ono soda koi kan lumayan, ya lumayan kayak ganjel perut. Opo maneh ono panganane tambah bagus. Lumayan gak usah masak masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu moga-moga menjadi keterangan yang bermanfaat, jadi keterangan yang barokah, dan moga-moga kita semuanya diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أستغفر الله علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. نافعا ووافقني عملا صالحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام عظيم لا يمل سماعه تنزه عن كونه وفعله ونيته به هداية ونور دليل لقلب عيد فجاله وخيراته فيا ربي باتعني بسره ونور به قلبي وسمعي ومقاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. اللهم وفق لأقم طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.